Halo, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ciris. Di video ini saya akan membahas mengenai soal tes Microsoft Excel ya. Jadi kita akan mengerjakan soal tes Microsoft Excel yang saya dapat dari link ini ya. Jadi buat kalian yang mau mendapatkan atau mau download file Excelnya ya, contoh soalnya ini dalam format Microsoft Excel, kalian bisa ke link ini ya. Oke. Ya, jadi ini contoh soalnya itu seperti ini ya. Jadi ada soal A, B, C, D, E, dan F. Oke. Dan kita akan mengerjakan soal ini. Sebenarnya untuk contoh soal ini ada banyak kemiripan, dan pada contoh soal ini fungsi yang akan kita gunakan adalah fungsi if, mid, right, left, VLOOKUP, sum, count, max, min, dan average ya. Jadi soalnya antar sheet ini mirip-mirip saja ya. Saya sudah cek semua soalnya dan kita akan kerjakan untuk soal ini. Nah, jadi kita langsung saja ke sheet yang pertama, yaitu soal A. Di sheet soal A ya, yang ini. Nah, di sini kita punya tabel siswa, ada nomor NIM-nya, baru ada kampus, angkatan, jurusan, IPK, dan seterusnya. Yang akan kita kerjakan adalah yang warna kuning ini ya. Yang warna kuning ini yang harus kita isi dengan formula. Nah, di sini ketentuan soalnya untuk angkatan ini diambil dua karakter di tengah nomor induk mahasiswa, yaitu karakter ketiga dan 4 menggunakan fungsi mid. Oke. Sudah dikasih tahu ya, fungsi yang harus kita gunakan adalah fungsi mid. Sebenarnya kita bisa menggunakan fungsi selain fungsi mid ya untuk mengambil karakter teks. Cuma di soalnya ya diharuskan kita harus menggunakan fungsi mid. Oke. Jadi untuk angkatan kita pakai fungsi mid, dan kita ambil karakter ketiga dan keempat. Ini gampang, sangat gampang ya, sangat mudah. Jadi mid, oke. Dan kita mau ambil teks yang mana? Kita mau ambil teks yang nomor induk mahasiswa, dan kita mau ambil dari teks yang keberapa? Kita mau ambil dari teks yang ketiga ya, sesuai dengan ketentuan soalnya ketiga. Karena kita mau ambil 3 dan 4, berarti ada dua karakter yang kita mau ambil. Jadi name of charge pada fungsi mid ini kita masukkan argumennya, kita masukkan nilai 2 tutup kurung, dan hasilnya adalah 89 ya. Ini kita langsung copy paste aja formulanya ke bawah seperti ini. Jadi angkatan 89, angkatan 87, angkatan 88 ya. Oke, jadi angkatan sudah selesai. Kita lanjut, sangat mudah ya, sangat mudah. Oke, kita lanjut ke jurusan ya. Untuk jurusan diambil dari tabel 1 yang ini, berarti dengan lookup ya. Oke. Jadi untuk jurusannya, kalau kodenya EK berarti ekonomi, kalau HK berarti hukum. Jadi kita ambilnya ini ya, dua karakter awal dari nomor induk mahasiswa. Oke. Nah, kita pakai fungsi left ya. Left, teksnya adalah NIM, kita ambil dua karakter paling kiri, hasilnya adalah EK ya, bisa kalian lihat seperti ini. Ini kalau saya salin formulanya, jadi kita langsung mendapatkan karakter teks, dua karakter teks paling kiri ya dari nomor induk mahasiswa. Jadi kita langsung pakai saja sebagai argumen di dalam fungsi VLOOKUP. Jadi VLOOKUP, tabel array-nya adalah kode jurusan yang ini. Oke. Baru jangan lupa tabelnya ini yang kita lookup ya, tabel array kita absolutkan dengan $sign ya, seperti ini. Oke. Koma, kolom indeksnya karena jurusan kita ambil tentu saja 1, 2, berarti kolom indeksnya yang kedua. Dan jangan lupa kita masukkan untuk argumen yang terakhir dari fungsi VLOOKUP adalah false ya, untuk exact match. Tutup kurung, enter. Kita langsung salin saja formulanya seperti ini. Oke, jadi jurusan ekonomi, teknik sipil, hukum,
teknik arsitek, dan seterusnya. Oke, sangat mudah ya, sangat gampang. Oke, selanjutnya untuk kampus ya, untuk kampus cabang ya, ini kampus cabang. Untuk kampus cabang kita menggunakan fungsi if dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karakter keempat sama dengan 9, maka cabang Bekasi. Jika 8, cabang Salemba, dan seterusnya. Oke, jadi kita gunakan fungsi meet lagi ya. Meet, teksnya name. Jika karakter keempat ya, karakter yang keempat kita ambil jumlah karakter 1. Oke, jadi meet sama dengan meet C3 ya untuk name-nya. Baru karakternya kita mau ambil dari yang keempat, jumlah karakter 1, hasilnya adalah 9 ya. Kita gunakan sebagai argumen dalam fungsi VLOOKUP. VLOOKUP, tabel array-nya adalah, nggak ada tabel array, ini kita harus pakai fungsi if ya. Jadi if meet, by the way, untuk fungsi meet ini kita convert menjadi nilai angka dengan menggunakan value ya, value seperti ini. Ini saya copy aja yang ini ya. Oke, jadi jika meet itu nilainya sama dengan 9, maka kalau 9 berarti Bekasi. Baru kita harus gunakan kombinasi fungsi if ya. Jadi if jika 8 maka Salemba ya, 8 maka Salemba. If lagi jika 7 maka Depok, dan yang terakhir adalah Fatmawati ya. Fatmawati. Oke, closing. Ini kita salin formulanya ke bawah seperti ini. Oke. Ya, sangat mudah ya. Kita sudah selesai dengan kampus cabang, angkatan, jurusan, biaya per SKS. Untuk biaya per SKS-nya mana ya? Biaya per SKS-nya, oh ini ya. Biaya per SKS-nya itu sesuai dengan jurusannya ya. Jadi kalau ekonomi 13.000, hukum 11.000, dan seterusnya. Oke, jadi kita VLOOKUP di sini. VLOOKUP nilainya yang ini, tabel array-nya adalah yang ini. Kita absolutkan untuk tabelnya, kolom indeksnya 2, dan kita pakai false untuk except match. Oke, jadi ekonomi 13.000, teknik sipil 14.500, hukum 11.000 ya, dan seterusnya ya. Oke, sangat mudah, sangat gampang. Oke, kita lanjut ke uang kuliah. Untuk uang kuliah sesuai dengan angkatan ya. Untuk angkatan 88 600.000, untuk angkatan 89 700.000. Jadi kita gunakan lagi fungsi if ya. Untuk uang kuliahnya kita lihat soalnya ya. Kampus cabang jumlah SKS uang kuliah menggunakan fungsi if ya. Jadi kita gunakan fungsi if. Jika angkatan sama dengan 87, maka uang kuliahnya adalah 500.000 ya. If angkatan sama dengan 88, maka uang kuliahnya adalah 400.000, dan yang terakhir adalah 700.000. Oke, ini kita salin formulanya. Kita harus convert karena ini dibacanya kita menggunakan fungsi meet, dan fungsi meet itu selalu mengembalikan nilai teks ya. Jadi kita harus ubah kondisi kita. Yang F3 ini yaitu yang angkatan ya, yang F3 atau yang angkatan bisa kita ubah jadi angka, atau yang angka ini yang kita ubah jadi teks ya. Jadi saya pilih aja yang ini, kita ubah jadi teks dengan menambahkan tanda petik itu ya. Oke, kita tes lagi. Oke ya, jadi 700.000, 500.000,
angkatan 87, 500.000. Oke. Dan selanjutnya yang terakhir adalah seluruh biaya. Untuk total biayanya adalah biaya SKS ditambah biaya kuliah. Biaya SKS adalah jumlah SKS dikali biaya per SKS. Jadi total biayanya adalah I3 dikali J3 ditambah K ya, K3. Oke. Jadi I3 dikali J3 ditambah K3 ya. Oke. Ya, kita sudah selesai untuk soal A. Sangat mudah ya kalau Anda perhatikan. Kita lanjut ke soal B. Nah, untuk soal B, kita coba pahami dulu soalnya ya. Nama pasien, kelas, inap. Jadi biaya inapnya sesuai dengan kolom yang ini ya. Oke, jadi sesuai kelas. Oke, ini gampang. Kita VLOOKUP aja. VLOOKUP, buka value-nya adalah kelas. Jadi kalau kelas A biaya inapnya adalah 600.000, kelas B biaya inapnya 400.000, kelas C 300.000 ya. Jadi kita VLOOKUP berdasarkan kelas, tabel array-nya adalah yang ini. Ini kita absolutkan, jangan lupa kolom indeksnya 2 dan kita pakai exact match. Oke, kita salin formulanya. Nah, ini kita format biar tampilannya lebih bagus. 600.000 untuk C, 300.000 untuk kelas B, 400.000. Oke. Untuk layanan sama ya, VLOOKUP juga. Ini enggak sangat gampang ya guys. Sangat gampang, sangat mudah. Sama sih ini. Kita log ya, kita absolutkan, kolom indeksnya 3. Oke, pakai false untuk exact match. Oke, untuk biaya inap sudah, untuk biaya layanan juga sudah, untuk biaya persalinan. Nah, untuk persalinan kita berarti lihatnya di sini ya. Untuk bidan, biaya persalinannya itu 1 juta, untuk dokter 500.000. Kok bidan lebih mahal dari dokter ya? Seharusnya sih dokter lebih mahal dari bidannya. Oke lah. Jadi if, atau kita bisa VLOOKUP juga ya, harus VLOOKUP kayaknya ini. Di soalnya nggak dikasih tahu ya. Di soalnya sih tidak ada aturan harus formula apa yang dipakai ya. Tapi yang paling mudah VLOOKUP ya. Kita VLOOKUP penanganan, baru tabelnya yang ini, kolom indeksnya 2 ya, formulanya sama ya, kurang lebih sih seperti itu ya formulanya. Ini kita log, jangan lupa tabelnya, kita salin lagi. Oke, jadi bidan 1 juta, bidan 1 juta, dokternya cuma 500.000. Seharusnya dokter yang lebih mahal ya. Oke. Total bayar berarti kita sum aja ya. Sum biaya inap ditambah biaya layanan ditambah biaya persalinan. Oke, kita total, hasilnya adalah ini. Oke, kita sudah selesai untuk soal yang B. Nanti saya akan lanjut untuk sheet yang berikutnya untuk soal C, D, E, dan F ya di video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.